Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Disimak baik-baik ya anak-anak ibu. Tahukah anak-anak ibu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Nah, ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut anak-anak ibu. Ini adalah gambar bawang merah. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Nah, anak-anak ibu perhatikan gambar. Ini adalah gambar jahe. Tadi kita sudah bahas bawang merah sebagai obat. Nah, anak-anak ibu, jahe ini juga bisa dijadikan sebagai bahan obat. Jika anak-anak ibu atau ada teman-teman anak-anak ibu yang lagi batuk atau demam, anak-anak ibu bisa membuatkan minuman jahe untuk melegakan penyakitnya. Menjenguk teman yang sakit merupakan perilaku yang baik anak-anak ibu lakukan. Ini adalah salah satu semangat tolong-menolong di antara kita atas kesehatan teman kita yang lagi sakit. Menjenguk teman yang lagi sakit itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat sila-sila Pancasila kita? Pahami kelima sila Pancasila berikut ini ya anak-anak. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Hari besar keagamaan dan hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama manusia, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, anak-anak ibu masih banyak contoh yang lain pada nilai-nilai sila kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga adalah: pertama, gotong royong dan kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama, tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian, bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat dan diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima adalah: berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang penjabat sekalipun. Nah, untuk tugas sekarang anak-anak ibu perhatikan di buku siswanya halaman 25 dan 26. Anak-anak ibu lihat gambar tersebut, kemudian anak-anak ibu cocokkan sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar tersebut
yang sesuai dengan sila-sila Pancasila ke-1 dan sila kedua. Anak-anak Ibu tulislah nomor gambar pada tabel di buku tersebut sesuai dengan pengelompokannya. Misalkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 kita masukkan ke dalam kolom sila ke-1 dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua kita masukkan pada kolom sila kedua. Anak-anak Ibu, banyak sekali nilai-nilai dan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Contohnya saja, membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Kemudian, merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Nah, kamu bisa membuat patung seperti orang-orang yang pernah membuat patung tersebut. Namun, kali ini anak-anak Ibu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara, anak-anak Ibu dapat menggunakan tanah liat yang dapat anak-anak Ibu temukan di sekitar tempat tinggal anak-anak Ibu. Jika di sekitar tempat tinggal anak-anak Ibu tidak ada tanah liat, maka anak-anak Ibu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Anak-anak Ibu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung. Nah, sekarang kita coba lihat bahan-bahan dan cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahannya adalah yaitu 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat atau tidak terlalu lembek. Kemudian, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Ibu bisa melihat video tutorial cara pembuatan adonan plastisin.
sudah melihat video tentang cara pembuatan lilin plastisin. Nah, sekarang tugas yang anak-anak ibu, coba anak-anak ibu buat adonan lilin plastisin tersebut di rumah. Kemudian adonan tersebut anak-anak ibu buat berbagai bentuk dengan menggunakan lilin tersebut. Misalkan anak-anak ibu bisa membuat bunga atau membuat gambar hewan. Lalu adonan yang sudah terbentuk tersebut anak-anak ibu kumpulkan nanti ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu. Dapat ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa tumbuhan selain dimanfaatkan untuk bahan makanan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Kemudian, merawat tumbuhan merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Nah, manfaat tumbuhan bukan hanya pada buah dan bunga, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Contohnya, patung. Nah, anak-anak ibu, selain dari tumbuhan, yaitu yang dimanfaatkan kayunya, membuat patung bisa juga dengan memanfaatkan bahan yang lain, yaitu seperti tanah liat dan lilin plastisin. Lilin plastisin tersebut bisa dibuat dengan bahan-bahan yang ada di rumah kita saja, dan kita juga bisa membuat patung sederhana dari plastisin. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan ya anak-anak ibu, dan anak-anak ibu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ibu sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.